Keperkasaan dolar Amerika Serikat di tengah pandemi dan invasi Rusia ke Ukraina menjadi salah satu faktor. Banyak negara membulatkan sikap untuk mencari cara mengurangi ketergantungan terhadap mata uang Amerika Serikat. Negara aliansi BRICS yang terdiri dari Brazil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan pun bersiap menciptakan mata uang baru. Rencana BRICS diproyeksi bakal menggetarkan dominasi dolar Amerika Serikat dalam perdagangan internasional. Mampukah BRICS mengalahkan dominasi negara G7? Setidaknya mengacu kajian dari Goldman Sachs, perlukah ASEAN, khususnya Indonesia, menyusul langkah BRICS menciptakan uang lokal? Sobat bisnis, inilah Fokus. Posisi BRICS semakin diperhitungkan dalam dekade terakhir di kancah internasional. Hal tersebut didasari oleh PDB Global G7 yang terus menurun setiap tahun. Sementara PDB global negara BRICS meningkat setiap tahun. Berdasarkan data International Monetary Fund atau IMF, PDB negara-negara anggota G7 mencapai sekitar 46% ekonomi global pada 2017, turun dari 52% pada 2009. Sementara itu, PDB agregat negara BRICS mencapai 23% dari ekonomi global pada 2017, meningkat sekitar 16% pada 2009. Anggota Parlemen Rusia Alexander Babakov menyatakan, saat ini aliansi BRICS dalam proses menciptakan alat pembayaran baru. Langkah ini didasari strategi pengurangan total dolar Amerika Serikat atau euro. Dalam laporannya, Babakov mengindikasikan mata uang baru akan diamankan dengan emas dan komoditas lain, termasuk elemen tanah jarang. Tapi detail yang dipakai belum diungkap jelas. Menurutnya, akan ada pembahasan lebih lanjut saat KTT BRICS di Afrika Selatan Agustus 2023. Sebenarnya keinginan menggunakan mata uang lain di BRICS sudah tercetus sejak Juni 2009. Dalam KTT pertama BRICS usai krisis ekonomi global tersebut, pemimpin negara anggota ingin menambah pengaruh ekonomi dunia. Namun, implementasi mata uang BRICS belum terrealisasi hingga saat ini. Gelombang membentuk uang baru bertambah setelah sanksi Barat untuk Rusia membuat Moskow semakin bersemangat. Presiden Rusia Vladimir Putin mengaku pihaknya mengadopsi kebijakan luar negeri baru yang menempatkan India dan China di garis depan akhir Maret lalu. Pengumuman ini muncul hanya beberapa hari setelah Presiden China Xi Jinping mengunjungi Moskow untuk lebih memperkuat kemitraannya. Putin menyatakan Rusia akan terus membangun kemitraan strategis istimewa dengan Republik India dengan maksud untuk meningkatkan dan memperluas kerjasama di semua bidang atas dasar saling menguntungkan dan memberikan penekanan khusus pada peningkatan volume perdagangan bilateral, penguatan investasi, dan ikatan teknologi. Putin juga mengumumkan niatnya untuk memprioritaskan dan meningkatkan kapasitas serta peran internasionalnya dalam pengelompokan BRICS. Pernyataan Rusia bisa ditafsirkan sebagai sikap hormat Rusia kepada China dan keinginan untuk melemahkan Amerika Serikat. Di sisi lain, Presiden Brazil Luiz Inácio Lula da Silva juga telah menyatakan dukungan samar untuk kemungkinan mata uang bersama untuk BRICS dari waktu ke waktu.
Masalahnya, mengawinkan negara adik kuasa ekonomi Cina dan negara potensial India dengan 3 negara eksportir komoditas yang pada dasarnya masih stagnan akan sangat sulit. Hanya saja, kinerja ekonomi Rusia jelas merupakan yang terlemah dari 5 negara anggota BRICS tahun lalu akibat invasinya ke Ukraina. Berdasarkan data PDB real per kapita, Cina dalam kurun waktu 2008-2021 naik 138%. Rusia naik 13%, sementara Afrika Selatan mengalami kontraksi 5% selama periode yang sama. Cina lah yang memiliki kapasitas paling besar dan menghadirkan tantangan paling kredibel terhadap hegemoni dolar di antara anggota BRICS. Meski begitu, keinginan BRICS menciptakan mata uang sendiri semakin ambisius. Manakala 13 negara dikabarkan tertarik gabung dengan anggota emerging market tersebut pertengahan 2022. Bahkan, 2 negara, Argentina dan Iran, dilaporkan telah mendaftar secara resmi ke dalam BRICS Juni 2022. Direktur Center of Economic and Law Studies Celios, Bima Yudhistira menyatakan, rencana BRICS membuat mata uang baru masih memiliki perjalanan yang panjang, terlebih harus diperkuat dalam perencanaannya. Sebab, kerjasama transaksi bilateral antar negara harus memperhitungkan dan menyesuaikan kebijakan moneter dan fiskal masing-masing negara. Berkaca pada pengalaman di Eropa Selatan saat 2013 hingga 2015 silam, Portugal, Italia, dan Spanyol memutuskan untuk menggunakan mata uang euro sebagai mata uang nasionalnya. Namun yang terjadi justru mengalami krisis karena kekuatan fiskalnya tidak sekuat negara-negara Eropa bagian selatan lainnya. Nah, jadi yang dibutuhkan itu adalah standar. Salah satunya adalah penyamaan batasan maksimum inflasi di antara negara BRICS. Dan itu yang masih agak jomplang, misalnya antara Tiongkok dan Brazil. Kemudian ada Rusia juga yang mengalami inflasi tinggi misalnya. Sehingga penyamaan inflasi ini penting, sehingga mata uang kawasan tidak terlalu fluktuatif. Karena itu juga akan bisa membahayakan ekonomi di kawasan yang mata uangnya terintegrasi misalnya. Kendati demikian, ASEAN juga menginisiasi meningkatkan transaksi mata uang lokal alias meninggalkan dolar Amerika Serikat agar dapat mengurangi ketergantungan ekonomi dan mengurangi volatilitas untuk memperkuat stabilitas eksternal. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio dalam ASEAN Finance Minister and Central Bank Governor Meeting 2023 di Bali mendorong agar Bank Sentral ASEAN bisa lebih banyak melakukan transaksi perdagangan, investasi, dan pasar keuangan lewat instrumen local currency transaction, yakni dengan menggunakan mata uang lokal. The use of local currency in transaction on trade, investment, and financial market and remittances will be able to reduce the dependency of our economies on major currency, reduce our volatilities to strengthen our external stability. Such favorable setting will facilitate more stable economic growth as well as development and inclusion. Oleh karena itu, Bank Indonesia ingin segera memperluas kerjasama pembayaran berbasis QR Code lintas negara ke semua negara-negara Asia Tenggara. Senada dengan Gubernur Bank Indonesia, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengusulkan pembentukan ASEAN Fund untuk mengurangi ketergantungan pada dolar Amerika Serikat atau IMF dalam forum BOAO di Hainan, Selasa 4 April.
Bahkan, Bank Sentral Malaysia telah mengambil langkah untuk China dan Malaysia, memungkinkan bernegosiasi terkait perdagangan menggunakan mata uang masing-masing negara, ringgit dan renminbi, tidak menggunakan dolar Amerika Serikat. Pernyataan pimpinan Malaysia itu muncul hanya beberapa bulan setelah mantan pejabat di Singapura membahas apa yang harus dilakukan ekonomi di kawasan itu untuk mengurangi resiko dolar Amerika Serikat yang masih kuat yang melemahkan mata uang lokal dan menjadi alat ekonomi negara. Keinginan negara-negara yang ingin meninggalkan dolar Amerika Serikat untuk menciptakan sistem ekonomi sendiri masih terus dihitung. Apalagi dikaitkan dengan kalkulasi menaklukkan kekuatan dolar dan menjadi poros ekonomi baru dunia.